Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emrah Manopan Aryadi dengan NIM 09012682529007. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil review saya terhadap paper yang berhubungan dengan optimasi pada clustering. Di sini saya akan membahas paper yang menggabungkan dua metode untuk optimisasi clustering, yaitu K-means++ dan PSO, untuk meningkatkan kualitas clustering dokumen atau pengelompokan dokumen. Judul dari penelitian yang saya review yaitu A Hybrid K-means plus and Particle Swarm Optimization Approach for Enhanced Document Clustering yang ditulis oleh Hasan dengan kawan-kawan pada tahun 2025. Latar belakang dari penelitiannya ini yaitu clustering dokumen seringkali mengalami beberapa kendala, dan juga clustering dokumen merupakan bagian penting dalam text mining dan information retrieval. Metode K-means adalah metode yang paling sering digunakan karena sederhana dan cepat. Namun, K-means memiliki beberapa kelemahan utama. Sangat sensitif terhadap pemilihan titik awal sentroid. Jika inisialisasi buruk, hasil bisa tidak akurat dan cepat terjebak di lokal minima. Untuk itu, penulis mengusulkan penggunaan K-means++ untuk inisialisasi yang lebih baik dan PSO Particle Swarm Optimization sebagai metode optimasi global agar hasil clustering lebih stabil dan akurat. Adapun petujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengoptimalkan inisialisasi sentroid menggunakan K-means++, kemudian menggunakan PSO untuk mengoptimalkan posisi sentroid. Yang ketiga, menentukan jumlah clustering yang diberi huruf K optimal melalui elbow method dan Silhouette score. Kemudian untuk yang keempat, mengevaluasi kualitas clustering menggunakan metrik Variety, Silhouette, dan Jacquard Index. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan uji metode pada beberapa dataset nyata. Kelemahan dari K-means yang menjadi alasan atau dasar dilakukan optimasi yaitu K-means ini sensitif terhadap titik awal, dapat menghasilkan clustering buruk jika inisialisasi tidak tepat, kemudian mudah terjebak di lokal minima, dan tidak bisa menentukan jumlah clustering yang optimal. Adapun alur kerja metodologi pada penelitian ini. Yang pertama yaitu dari tahap preprocessing. Di sini ada beberapa tahap dari preprocessing ini dari dokumennya. Kemudian dari dokumen itu dilakukan preprocessing yaitu tokenize, streaming, report missing value, kemudian dilakukan feature extraction, backup Word, PDF, Word PC, Globe PC, kemudian topic modeling LDE dan NFF. Kemudian setelah dia jadi numerik, kemudian distandarisasi datanya. Seperti di sini ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 yang isinya run computer card, China Daily, dan lain-lainnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian dari tahap preprocessing tadi atau fase processing ini masuk ke tahap kedua untuk identifikasi value K-nya. Di sini Silhouette score dan elbow analysis digabungkan menjadi hybrid clustering identification. Kemudian didapat key value determinant-nya. Dari yang tahap 2 identify key value masuk ke tahap hybrid K-means plus yang digabungkan atau di hybrid dengan PSO. Dia dari K-means didapat smart centroid initialization dan formation of key cluster. Kemudian pada PSO dilakukan calculate fitment function, update velocity and position, update p-base and g-base, kemudian repeat until stopping criteria made. Kemudian setelah semuanya didapat, maka hasil clusteringnya akan dapat seperti ini. Misal di sini ada doc 50, kemudian meal, student, stock. Dia akan menjadi cluster-cluster tersendiri. Kemudian berikut ini adalah pipeline metode hybridnya atau alur metode hybrid yang diusulkan. Yang pertama yaitu dia dari TF IDF, K-means++, PSO, K-means ke K-means, kemudian evaluasi. Dan di sini yang pertama dokumen diproses menjadi
vektor TF-IDF. Kemudian K-means digunakan untuk memilih sentroid yang lebih berkualitas. Setelah itu, PSO digunakan untuk mengoptimalisasikan posisi sentroid secara global. Yang terakhir, K-means dijalankan kembali untuk menyempurnakan cluster. Ini membuat proses clustering tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat. Di sini, pada penelitian ini ada dataset yang digunakan, yaitu dataset metode diuji pada dataset yang pertama, 20 News Group, Reuters, WebKB, Wine Dataset. Wine Dataset ini datanya non-text. Kemudian tujuannya untuk menguji generalisasi metode pada teks dan non-teks. Kemudian dengan menggunakan 3 metrik untuk melakukan evaluasi, yaitu purity mengukur akurasi clustering terhadap label, kemudian silhouette score untuk melihat kualitas pemisahan cluster, kemudian Jacquard Index untuk melihat kesamaan antara cluster dan growth chart. Evaluasi dilakukan dari sisi supervised dan unsupervised. Dengan menggunakan metode metrik ini, penilaian menjadi lebih komprehensif. Kemudian ini merupakan isi dari datasetnya. Yang pertama, tipenya itu ada alphanumerik, dan yang wine itu karena dia non-text, jadi dia bentuknya numerik. Kemudian di sini pada data roots, untuk jumlah klasternya itu ada 12. Untuk jumlah istilahnya itu ada segini, 6.609. Dan dokumennya itu, jumlah dokumennya ada 786. Kemudian untuk news ini ada 20 kelas untuk clusteringnya. Kemudian ini buat jumlah istilahnya dan dokumennya. Kemudian UKB ada nomor clusteringnya ada 5. Kemudian untuk jumlah istilahnya ada 11.286. Kemudian untuk jumlah dokumennya 930. Untuk yang sini data numerik atau wine dataset ini yang bukan non text, jumlah clusteringnya yaitu ada 3. Kemudian untuk jumlah istilahnya ada 178 dan jumlah dokumennya ada 13. Kemudian pada tahap preprocessing tadi ada tokenization, ada stop word removal, stemming, TF-IDF, factorization. TF-IDF dipilih karena efektif untuk representasi dokumen dalam clustering. Selanjutnya, pada tahap optimasi PSO, setiap partikel mewakili satu centroid. Partikel memiliki posisi kecepatan, PBS dan GBS. Kemudian fitness function yang digunakan adalah SSE atau sum of square error. Kemudian untuk PSO, menggerakkan partikel menuju konfigurasi centroid dengan SSE paling rendah. Proses ini membuat centroid yang dihasilkan lebih optimal sebelum masuk ke tahap final oleh K-means-nya. Kemudian, untuk menentukan jumlah cluster atau K-nya tadi, di sini menggunakan dua metode atau dua pendekatan, yaitu elbow method dan silhouette score. Elbow method itu untuk melihat perubahan nilai SSE-nya tadi, penurunan yang paling drastis. Kemudian untuk silhouette score untuk memvalidasi seberapa padat dan terpisah cluster. Kedua metode ini digunakan bersama agar nilai K yang dipilih lebih akurat. Oke, di sini terdapat contoh visualisasi dari elbow analysis dan silhouette analysis. Di sini kalau elbow itu kita lihat dari penurunannya. Kalau dia sudah stuck seperti ini yang dipilih nilai untuk K-nya. Sedangkan pada silhouette score dia yang paling mendekati dengan angka 1 atau nilai 1. Dilihat di sini nilai 3 buat WebKB ini yang mendekati 1 yaitu 3 untuk K-nya, number clusteringnya. Di sini dilihat perbedaannya antara elbow dan silhouette. Selanjutnya, didapat hasil dari jumlah clustering itu
Untuk nilai final key value ini diambil dari rata-rata nilai elbow dan nilai shellhold. Nilai elbow dan nilai shellhold ditambah kemudian dibagi 2. Kemudian pada dataset Reuters untuk elbow-nya itu didapat 18, kemudian shellhold-nya itu nilai 6. Dan rata-ratanya atau final key value-nya itu 12. Kemudian di WebKB tadi 7. Kita lihat di sini masih ada 7 contohnya. Pada WebKB ini nilai yang penurunannya paling dia nge-stuck itu ada 7, kemudian untuk shellhold-nya ada 3. Jadi di sini elbow-nya kita ambil 7 dan shellhold-nya 3. Kemudian ini dijumlahkan kemudian dibagi 2 dan hasilnya 5. Kemudian Newsto ini 31 dan shellhold-nya 9, kemudian dia jadi 20. Untuk wine dataset yang berbeda sendiri tadi, dia elbow-nya yaitu 4, kemudian shellhold metodenya itu yaitu 2. Kemudian dari hasil keduanya ini kita ambil tetap sama-sama rata-rata value-nya. Kemudian pada evaluasi model dilihat bahwa Jacquard Index di sini dapat dilihat bahwa dengan TF-IDF nilainya yang paling tinggi yang biru tua ini nilai TF-IDF pada Reuters yang paling tinggi, WebKB paling tinggi, dan 20 News Group paling tinggi. Kenapa tidak ada Wine? Karena Wine itu berbeda sendiri karena dia datasetnya non-text. Untuk untuk penggunaan yang lain, fitur extraction-nya itu dia lebih di bawah, dan yang paling rendah yaitu dia menggunakan TF-IDF plus bow. Malah dia digabungkan itu memperburuk hasilnya di Reuters. Kemudian hasil purity-nya kita bisa lihat di sini ada perbandingan berbagai macam k-means dan percobaannya. Di sini pada k-means didapat hasil purity-nya itu 0,87, pada WebKB itu 0,77, dan 20 News Group itu 0,57. Di sini ada juga k-means plus plus, ada juga GA generatif AI, GA-nya itu k-means plus k-means nilainya segini, HS plus k-means nilainya segini, dan hybrid GA k-means plus HS k-means nilainya masih segini. Kemudian pada k-means dikurang dengan BH, digabungkan dengan BH, dia hasilnya segini. Ada juga k-means plus plus dengan BH, kemudian ada hybrid k-means plus PSO. Oke, padahal kita lihat di sini ada hybrid GA k-means dan HS k-means. Dia sudah menggabungkan dari hybrid yang ini, digabungkan dengan hybrid masih kalah dengan k-means plus plus dengan PSO. Dengan nilai hasil akhirnya pada purity di PSO ini, PSO plus k-means plus plus, pada Reuters ada 0,95, dia paling tinggi daripada data-data yang lain dengan daripada metode-metode lain data ini. Kemudian untuk WebKB sama 0,91, dia lebih tinggi daripada metode lain. Selanjutnya pada 20 News Group nilainya 0,86, lebih tinggi dari metode lain. Jadi kesimpulannya di sini hybrid k-means plus plus dengan PSO menghasilkan purity tertinggi pada semua dataset. Kita lihat di sini. Kemudian peningkatan konsistensi dibanding k-means biasanya dan k-means plus plus. Optimasi Centroid terbukti meningkatkan akurasi pada clustering. Oke, ini bisa dilihat untuk visualisasi yang ada. Hasil purity pada Reuters, di sini ada perbandingan, kita lihat di sini ada warna-warna yang lain, dan di sini ada keterangannya. Untuk yang paling tinggi itu, kita lihat k-means plus 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 PSO. Dia terbukti dari tabel tadi. Ini untuk data Reuters ini dia sangat berdekatan. Dan yang paling rendah yaitu pada HS plus k-means, GA plus k-means. Selanjutnya, dilihat pada data WebKB sama juga, k-means plus plus mengungguli, k-means plus 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 PSO mengungguli dari metode-metode lainnya.
Selanjutnya yaitu hasil priority pada atau ini news group. Sama juga K-means yang dihybridkan dengan PSO, dia mendapatkan hasil tertinggi lebih dari 0,80. Oke, dari tadi di sini belum dijelaskan bahwa bagaimana data wine tadi. Karena data wine itu berbeda sendiri, yaitu data non-text, dia hasilnya juga berbeda. Oke, sebelum kita masuk ke wine tadi, di sini ada hasil Selhood score-nya. Untuk dataset Reuters, kita menggunakan K-mean++, dihybridkan dengan BH, dengan fitur extraction TF PDF, hasilnya 0,43. Kemudian untuk WebKB ada 0,18, untuk newsgroup 0,045. Kemudian untuk K-means plus PSO, Reutersnya 0,5, WebKB-nya 0,05, dan 20 newsgroup 0,5. Self score bervariasi per dataset. Pada beberapa dataset dengan kategori banyak dan mirip, skor lebih rendah. Penulis menjelaskan bahwa penyebabnya yaitu dataset overlapping atau multi-class kompleks, bukan kesalahan dari metodenya, tetapi karakter dataset. Oke, ini untuk hasil pada dataset wine tadi yang berbeda sendiri karena dia dataset non-text. Di sini untuk purity-nya 0,89, Selhood score-nya 0,59, dan Jaccard indeksnya adalah 0,14. Pada dataset wine ini, metode hybrid menunjukkan performa yang sangat baik sebagai dataset numerik murni. Hasil ini menunjukkan bahwa metode hybrid tidak hanya cocok untuk dataset dokumen yang berbentuk text, tetapi juga stabil pada data non-text. Kemudian ini diskusi hasil dari penelitian ini, yaitu Centroid yang dioptimalisasi dengan PSO mendapatkan hasil clustering yang lebih representatif. Kemudian hybrid lebih stabil dan konsisten dibanding baseline-nya, yaitu K-mean tadi. Kemudian variasi Selhood menunjukkan tantangan pada dataset tertentu. Kemudian metode fleksibel untuk data teks maupun numerik. Analisis performa dan waktu komputasi paper menyatakan bahwa metode hybrid lebih lambat dari K-means karena ada tahapan PSO. Namun peningkatan kualitas clustering membuat trade-off ini menjadi wajar. Kualitas meningkat dan waktu bertambah. Oke, kesimpulan dari penelitian ini yaitu hybrid K-means plus dan PSO meningkatkan performa clustering secara konsisten, memperbaiki inisialisasi dan optimasi centroid. Kemudian hybrid ini cocok untuk dokumen teks dan data numerik. Dan yang terakhir, memberikan clustering yang lebih akurat, stabil, dan konsisten. Oke, mungkin itu saja hasil review saya pada penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.